Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heni Hidayati dengan NIM 250113390, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pokok, pengumpulan dan penyajian data kelas 5. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum ceria, akhlak mulia. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali. Untuk menambah biar tambah semangat sekali lagi, Wedi mau tepuk semangat. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Iya. Siap untuk tepuk semangat? Siap. Coba. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semuanya. Marilah kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Airin. Ada Mbak Airin? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa liwalidayya amin. Ya, berdoa selesai. Terima kasih ya. Semoga nanti kita pas waktu pembelajaran diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, ya. Siap? Siap. Untuk anak-anak dimohon berdiri semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak duduk kembali. Ya, selanjutnya hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah. Kalau gitu tetap diulang absen kembali ya. Airin. Hadir Bu. Ya. Atia Hasna Aziza. Hadir Bu. Dwi Safira. Hadir Bu. Kirana Maharani Azahra. Hadir Bu. Ya. Muhammad Jiki. Hadir Bu. Riko Emir. Hadir Bu. Muhammad Faris. Hadir Bu. Fahmi Irawan. Hadir Bu. Silmi. Hadir Bu. Putri Ramadhani. Hadir Bu. Zakiatul Fuada. Hadir Bu. Ya, terima kasih hadir semuanya ya. Ya anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Baik. Kenapa kok senang? Karena mau beli baru. Karena mau beli tas baru. Nah, sekarang Beni mau tanya, adakah
kalian di sini yang pernah menimbang berat badan teman kalian? Pernah. Adakah yang pernah mengumpulkan data siswa laki-laki dan siswa perempuan setiap kelas di sekolahan ini? Pernah. Nah, untuk jika kalian mengumpulkan berat satu kelas ini, kemudian kita mencatatnya, berarti kita itu membuat kumpulan apa? Data. Membuat kumpulan data. Nah, untuk hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengumpulkan dan mencatat data frekuensi secara jujur dan teliti sebagai wujud cinta ilmu dan cinta diri dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, hitogram, dan diagram batang sebagai wujud cinta ilmu dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis dan mengkomunikasikan informasi data terbanyak dan data tersedikit. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, nah, dalam pengumpulan data kita itu disuruh untuk berbuat jujur, harus jujur, kemudian teliti dalam mendapatkan data, harus dengan ketelitian. Dalam mencatat sebuah data, harus apa tadi? Harus jujur, kemudian teliti. Ya, anak-anak. Di sini Bu Eni nanti punya video, ya. Tolong diamati dari video tersebut. Ada tayangan sebuah video, kemudian amati tayangan tersebut. Pemerintah Kota Palangkaraya memiliki rencana yaitu akan diadakan pameran buah-buahan lokal yang akan diselenggarakan di lapangan Salaman Mantikai pada minggu depan. Acara ini akan diikuti oleh beberapa kecamatan, tetapi ada satu hal yang harus diputuskan terlebih dahulu. Setiap kecamatan hanya boleh memilih satu buah untuk dipamerkan. Wah, buah mana ya yang paling mewakili kecamatan mereka? Supaya adil, akhirnya setiap kecamatan memutuskan untuk mengadakan voting atau pemungutan suara. Semua warga ikut memilih buah favorit mereka. Hasil voting ini lalu dicatat dan dikumpulkan. Tapi, bagaimana ya supaya semua data pilihan buah dari berbagai kecamatan bisa dilihat dan juga dibaca dengan mudah? Nah, data hasil voting itu paling mudah jika disajikan dalam bentuk tabel agar data tersebut lebih gampang untuk dibaca. Tetapi, buah apa ya yang akan dipilih oleh setiap kecamatan? Bagaimana cara kita tahu buah mana yang paling banyak dipilih supaya bisa menjadi buah pilihan yang akan dipamerkan nanti? Nah, dari tayangan video tersebut, ya, menjelaskan, ada yang tahu menjelaskan tentang apa ya dari tayangan video tersebut? Ya, iya, tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, selanjutnya, yang kedua, apa masalah yang ada pada video tersebut? Saya Bu, Ya. menentukan buah favorit untuk pameran. Menentukan buah favorit untuk pameran. Tepuk tangan. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih caranya mengumpulkan data pada video tersebut? Saya Bu, dilakukan dengan cara voting. Dilakukan dengan cara voting. Tepuk tangan. Kemudian
bagaimana cara penyajian data yang hasil penyajian data hasil dari voting. Saya Bu, Ya, dengan tabel. dengan Tabel. menggunakan tabel. Tepuk tangan dulu. Terus, mengapa? Ada yang tahu mengapa tabel itu digunakan untuk menyajikan data dalam voting? Saya Bu, Ya. agar mudah dipahami. Agar mudah dipahami. Tepuk tangan. Nah, untuk penguatan dari masalah tersebut, marilah kita pelajari terlebih dahulu. Bagaimana sih Bu cara mengumpulkan data? Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata ilmiah, angka, gambar, atau simbol lainnya. Bagaimana Bu cara mengumpulkan data? Cara mengumpulkan data yang pertama bisa lewat observasi, ya, dengan cara observasi. Yang kedua dengan cara apa? Wawancara, dengan mewawancarai. Kemudian dengan kuesioner. Apa kuesioner? Kuesioner itu mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan tertulis. Itu kuesioner. Kemudian dengan cara eksperimen. Ada berapa berarti? Ada cara mengumpulkan data. Selanjutnya, nah, bagaimana cara penyajian data? Penyajian data setelah data itu terkumpul, data itu dapat disajikan dalam bentuk apa saja, yaitu bentuk tabel, kemudian diagram batang, kemudian diagram gambar atau histogram. Nah, ini contohnya tabel frekuensi, bentuknya ada nilai, kurus, banyaknya siswa, kemudian histogram berupa gambar gambar. Nah, ini diagram batang. Caranya menyajikan data dalam bentuk batang untuk menunjukkan perbandingan antara kategori data. Batang bisa disusun secara vertikal maupun secara horizontal. Ini diagram. Ya, sudah dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita Bu Guru akan membagikan LKPD. Ya. Nah, anak-anak ngumpul di kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang kemarin. Ya, anak-anak nanti setiap kelompok dikasih Bu Eni LKPD sama kubus bergambar Bu. Ini ya. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Nah, kegiatan kita hari ini adalah melakukan pemecahan masalah pemilihan buah di setiap kecamatan di Kota Palangkaraya. Nah, gunakan balok, gunakan kubus yang bergambar buah, ya, untuk apa? Untuk simulasi voting tadi. Oke, digunakan sebagai simulasi voting. Nah, kemudian catat, amati, dan sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk tabel frekuensi. Kemudian
dalam bentuk litogram. Sudah? Gimana? Sudah paham? Sudah. Oke, mulai dikerjakan. Oh ya, waktunya jangan lupa, waktunya dikasih Bu Eli waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Siap ya? Siap. Oke, kerjakan. Oh ya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, sesuai kesepakatan kita tadi, kalau sudah selesai, setiap kelompok maju untuk presentasi ke depan. Perwakilan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dengarkan ya. Untuk kelompok lain coba didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penyajian data dari kelompok 1. Penyajian datanya dari kelompok 1. Bacakan. Mangga ada 7, buah apel ada 7, buah pir ada 3, buah jeruk ada 3, buah pisang ada 4, anggur ada 6. Nah, coba dikasih tahu temennya. Bentuknya seperti ini. Nah, datanya ya dalam bentuk tabel. Selanjutnya, Mungkin berangkatan. nah, diagram kelihatannya. Mangganya ada 7. Kemudian Ini diagram pikogramnya ya. Seperti itu. buah apa yang jumlahnya paling banyak? Mangga dan apel. Berapa kali buah apel muncul? 7 kali. Buah apa yang jumlahnya paling sedikit? Bir dan jeruk. Nah, tadi dari kelompok 1, buah yang paling banyak yaitu buah apa tadi? Apel, Mangga. mangga. Kemudian buah yang paling sedikit apa? Bir dan jeruk. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Nah, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, coba diperhatikan ya hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami kelompok 3. Dan ini adalah hasil dari penelitian dalam kami. Buah mangga ada 7, buah apel ada 5, buah pir ada 6, buah jeruk ada 4, buah pisang ada 2, buah anggur ada 6. Dilihatkan bagaimana penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya bagaimana dapat diagram Inilah keterbatasan dari kelompok 3. ya, itu diagram katanya dari kelompok 3. Terus selanjutnya Inilah dari kelompok 3. Coba dibacakan itu. buah apa yang jumlahnya paling banyak? Buah mangga. Berapa kali buah apel itu bilang? Buah apa yang jumlahnya paling sedikit? Udah tahu ya, buah yang paling banyak yang didapat dari kelompok 3 buah apa? Mangga. Buah yang paling sedikit? Buah pisang. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya dari kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 izin Mempresentasikan. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang telah kami buat. Nomor 1, yang pertama menyajikan data. Buah mangga muncul sebanyak 4 kali. Buah apel muncul sebanyak 1 kali. Buah pir muncul sebanyak 4 kali. Buah jeruk muncul sebanyak 6 kali. Buah pisang muncul sebanyak 8 kali. Buah anggur muncul sebanyak 7 kali. Ya, sekarang coba disajikan bentuknya. Bagaimana tabelnya? Nah, itu tabel dari kelompok 2. Selanjutnya, Yang kedua ada diagram batang. bentuk dari diagram batang kelompok 2. Oke. Selanjutnya, Yang ketiga adalah diagram batang piktogram. ya, kasih tahu temannya biar tahu bentuk diagramnya seperti itu. Nomor 1, buah apa yang jumlahnya paling banyak? Pisang. Berapa kali buah apel muncul? 1 kali. Buah apa jumlahnya paling sedikit? Apel. Nah, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 2. Saya mau tanya, Ya, buah apa yang muncul paling sedikit? Apel. buah apel muncul yang paling sedikit. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok
Dua, ayo Paris. Yang kalau mau tanya langsung Neris. Ya. Dua apa yang jumlahnya paling banyak? Dua apa yang jumlahnya paling Bisa. banyak? Jumlahnya yang paling banyak yaitu bisa. Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau sudah dari kelompok dua? Sudah. Sekian. Ayo sekian. Inilah presentasi dari kelompok 3 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Anak-anak sudah baik sekali tadi pas waktu mengumpulkan data, menyajikan data, sudah bisa semuanya, ya. Kemudian ada tadi, apakah hasilnya sama antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Beda. Ada perbedaan, ada yang buah pisangnya banyak, ada yang buah apelnya banyak. Nah, setiap kelompok ada perbedaan. Nah, itu tadi pada waktu mengumpulkan data, ya, kita bersikap dengan apa tadi? Jujur. Kemudian teliti, tidak mengarang, hasil dari pelemparan kubus tadi, kemudian dicatat dan disajikan dalam bentuk tabel, histogram, tabel frekuensi. Nah, untuk selanjutnya, guru akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini. Sudah. Nah, makanya dikasih Bu Eni soal evaluasi. Nah, tempat duduknya bukan berkelompok lagi. Ya, duduknya seperti awal tadi. Ya, siap? Siap. Ayo, ya. Anak-anak, ini nanti dikasih Bu Eni soal asesmen formatif. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contohan. Oke, boleh contohan. Siap? Siap. Jangan lupa namanya dikasih nama ya. Oke. Namanya jangan lupa. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah dikumpulkan ke Bu Eni. Nah, biar kalian tidak capek, tidak pernah capek. Karena dari tadi kok tugas latihan LKPD terus latihan. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan tepuk siku? Ya, masih ingat dengan tepuk. Sudah siap?
tadi? Kesimpulan untuk hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Ya, dengan cara apa? Dengan cara observasi. Terus dengan apa lagi? Ayo, teman-teman. Kemudian kemudian kuesioner ya. Dengan cara mengumpulkan data caranya ada 4. Kemudian dalam mengumpulkan data, setelah data dikumpulkan, kemudian data disajikan. Ya, penyajian datanya ada apa saja? Menyajikan data dalam bentuk apa saja? Diagram data. Kemudian tabel frekuensi. Nah, apa tabel frekuensi? Apa tabel frekuensi? Apa tabel frekuensi? Tabel yang menunjukkan daftar semua nama objek atau benda yang diamati dan frekuensi dari objek tersebut. Nah, kemudian ada lagi, tadi apa? Piktogram. Apa piktogram? Penyajian data dengan menggunakan gambar atau simbol negatif gambar atau simbol mewakili suatu nilai tertentu. Kemudian dalam bentuk diagram data. Ya. Oke. Anak-anak, saya rasa sudah paham semuanya. Ya. Mulai dari awal tadi berarti sudah memahami apa itu diagram data, apa itu diagram piktogram, apa itu tabel. Kemudian sudah bisa penyajiannya sudah dalam bentuk itu ya tadi. Kemudian pengumpulannya juga sudah bisa, sudah tahu, sudah tahu cara mengumpulkan data. Untuk pelajaran selanjutnya, untuk pelajaran besok kita belajar tentang diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Ya. Kemudian pembelajaran saat ini kita tutup dulu dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sudah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.